Oke, bismillah ya. Materinya adalah trapesium. Ya, trapesium. Atau di sini bisa lihat ada beberapa gambar ya. Semuanya adalah bentuk dari trapesium. Ya. Nah, trapesium ini itu adalah bangun datar yang mana dua sisinya sejajar. Jadi punya sepasang sisi yang sejajar. Ya. Udah. Itu trapesium. Nah, trapesium di sini di sini bisa dibedakan menjadi 3 macam atau 3 jenis ya. Yang pertama trapesium biasa atau bisa kita sebut trapesium sembarang ya. Mudahnya trapesium gitu kan, yang secara umum. Terus yang kedua ada trapesium siku-siku, itu yang bawah. Ya. Trapesium siku-siku. Kalau yang kanan ini itu trapesium sama kaki. Oke, untuk yang biasa dulu ya, yang sejajar adalah DC dengan AB. Untuk yang siku-siku sini dengan sini sejajar. Ya, ini adalah siku sudutnya. Ya, ini siku-siku. Kalau trapesium sama kaki, maka ya ini jelas sejajar. Garis yang kanan kiri ini sama panjang dan punya sudut kemiringan yang sama. Set yang di bawah trapesium apa? Siku-siku. Kalau yang ini punya kemiringan yang sama. Ya. Jadi misalkan Anda kasih nama A, B, C, D, maka AD itu miringnya sama dengan BC. Jadi sudut yang di sini itu sama dengan yang di sini. Nah, nanti otomatis sudut yang di sini sama dengan yang di sini. Ya. Oke, itu tentang trapesium. Contoh-contohnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah ke sifat. Nah, sifat-sifatnya sama dengan pengertiannya tadi, yaitu dia punya sepasang sisi sejajar. Ya, udah. Di sini pertama. Ya, kalau Anda tulis di sini A, B, C, D. Coba sebutin yang pasang yang sejajar mana? Yang sejajar BC sama AD. Yang sejajar. AB sama BC sama AD. AB sama sejajar bukan sama dengan. AD sama dengan BC. Ya. Mereka tidak sama, cuma sejajar aja. Panjangnya mereka tidak sama, tapi dia sejajar. Ya. Tapi dia sejajar. Ya bisa aja sama, cuma yang jelas sejajar. Nah, itu tentang sifatnya yang pertama. Yang kedua adalah jumlah besar sudut yang berdekatan. Ini berdekatan ya. Di antara sisi sejajar itu adalah 180 derajat. Jumlah besar sudut itu ya? Jumlah besar sudut. Ini sudut ya. Yang berdekatan. Nah, yang berdekatan di antara sisi-sisi yang sejajar. Berarti yang dimaksud yang mana? A ditambah B sama dengan sudut A tambah sudut B sama dengan 180. Terus? Sudut B tambah sudut C sama dengan 180 juga. Oke. Terus sampai A lagi. Sudut A ditambah sudut D itu 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C juga sama. 180 derajat. Tapi sudut A tambah sudut B enggak mesti 180. B, D sama itu juga enggak. Yang punya ketentuan dua ini aja ya. A sama D, B sama C. Oke. Ya. Untuk trapesium.
Nah, kenapa kok jadi 180? Nah, misalkan A sama D ya. A sama D. Posisi sama A sama D itu, Tumpu sama itu ya. Ini tumpu. nah ini apa nih? Tumpu satunya lagi lancip. Atas satunya lagi lancip. Nah, sudut apa nih? Dalam sepihak. Dalam sepihak. Ya, dalam Hak. efek dari dalam sepihak adalah jumlah besar sudutnya 180 derajat. derajat. Makanya dipakai di sini. Ya, terpakai di sini. Jadi sifatnya cuma dua. Secara umum sifatnya cuma dua. Ya. Oke, Nomor dua apa, Ustaz? Jumlah besar sudutnya itu sudut yang berdekatan di atas sisi yang sejajar itu 80 derajat. 80 derajat. Nah, baunya yang enggak jadi di antara sisi sejajar aja. Ya, bukan kiri kanan saja, tapi ujung-ujungnya sama yang depannya yang satunya lagi. Ya. A sama D, B sama C. Kalau A sama B, D sama C enggak? Ya, asal mulut. Ya, diagonal secara panjang nggak diagonal? Oke. Berikutnya adalah tentang diagonal. Nah, berikutnya adalah tentang keliling. Nah, kalau keliling di sini nggak ada yang spesial dari kelilingnya, maka langsung aja jumlahin. Jumlah semua sisi. Mau yang mana dulu urutannya boleh, sama ada yang penting tempatnya itu luas dari keliling dari trapesium. Nah, sekarang yang ini adalah tentang luasnya. Luas dari trapesium. Nah, trapesium ini untuk kita mencari luasnya kita kan mau bentuk rumusnya ya. Rumusnya kalau Anda mau lihat bisa di buku paket ya. Di sini Anda kasih tahu ceritanya dulu ya. Asal usul dari rumus tersebut. Oke. Segitiga ini Anda belah jadi dua. Segitiga. Trapesium ini Anda belah jadi dua. Oke. Anda belah dengan diagonal AC. Nah, sekarang ada dua segitiga. A, B, C sama segitiga A, D, C, D. Ada C atau A, C, D, ada C, A, D. Luas segitiga mereka tersebut dijumlahkan itu menghasilkan luas trapesium. Nah, di sini rumus segitiga apa? Luas alas kali tinggi dibagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Berarti di sini bisa ditulis dengan luas sama dengan setengah kali alas kali. Itu luasnya, Ustaz, luas trapesium. Bukan, ini rumus luas segitiga ini. Oh. Ya. Ini itu luas segitiga. Nah, sekarang rumus luas segitiga ini kita pakai setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah kali alas kali tinggi. Cuma alas kali tingginya yang mana ya? Oke, sekarang yang depan dulu. Setengah alasnya untuk segitiga ABC yang mana? AB. Ya, betul AB. Yang tinggi yang di mana? Tingginya EB. BC. BC, iya BC. Tingginya? Tingginya BC. Tingginya BC. AC. Bukan. Adalah BC. Bukan. Tapi buat garis dulu baru. Garis sendiri lah. Ya. Berarti OC dong. Nah, di sini bisa kita kasih nama E. Nah, berarti panjang CE itu adalah tinggi. Kita sebut dia sebagai tinggi. Yang dikasih sama dia. Ya. Nah, sekarang tulis tinggi aja ya. Nah, sekarang yang sebelahnya segitiga ADC. Berarti setengah kali alasnya yang mana? DC. DC. Nah, tingginya berarti yang mana? Tingginya itu. Mana?
CE juga. Nah, untuk ADC, maka kan tingginya kita tarik dari titik A menuju garis DC, tapi dia tegak lurus. Kalau di sini mungkin nggak? Enggak. Tegak lurus nggak? Nggak mungkin ya. Enggak mungkin lah. Maka kita buatnya, ini kita perpanjang. Nah, baru kita buat dari, Garis tambahan, guys. ya, Oh, jadi kayak persegi panjang nggak? kasih nama di sini T juga. Nah, sekarang, ya misalkan ini kasih T. Nah, sekarang T yang warna biru sama T yang warna oranye itu Sama tinggi lah. Sama ya. Nah, sama persegi panjang loh. maka nggak perlu kita bedakan penulisannya. Nggak perlu ada T1, T2 misalnya ya. Iya. Kalau yang di atas ini bolehlah kita kasih ini. A1, T1, A2, T2 maksudnya biar berbeda segitiganya ya, kelihatan. Biar nggak sama. Oke, nah dari sini T-nya sama-sama T, udah satu aja. Yaitu di satu aja. Nah sekarang antum lihat ada yang sama nih, setengah kali T yang setelah tanda positif juga ada setengah kali T. Nah, berarti yang sama ini kita keluarkan. Jadi setengah kali T dikalikan AB ditambah DC. Nah, AB ditambah DC itu apa? Alas. AB ditambah AB sama DC dulu deh, itu apa? Berarti ABC ada dong. Alas. ABC ada. AB apa? Alas. Kita lihat utuh trapesium bukan segitiga. Berarti ABC ada dong keliling. Enggak, AB tambah CD, DC bukan ABCD. AB tambah DC apa jadinya? Kalau AB sama DC itu apa sih? Alas. Alas. Dua-duanya alas. Ya. Itu kalau antum lihat sebagai segitiga. Sekarang antum lihat sebagai trapesium. Jajar. Apa? Jajar. Apa yang sejajar? Sisi. Sisi. Oke, berarti kita bisa ganti dengan sisi sejajar. Ingat, ini ada penjumlahan, maka kita tambahin. Ini adalah jumlah Itu T atau tambah? Berarti clear. sejajar. Sampingnya DC itu plus atau T? Dikalikan sisi saja, jumlah sisi saja. Ya. Berarti rumusnya bisa kita tulis setengah kali jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi luas. Ya, ini adalah rumus dari luas trapesium. Jadi rumusnya adalah setengah dikalikan jumlah sisi sejajar dikalikan tingginya. Atau kita bisa tulis dengan jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi bagi 2. Ini juga boleh sama. Oke. Silakan pilih salah satu. Sama aja Ya. Setengah kali jumlah sisi sejajar kalikan tinggi. Nah, Ada langsung nggak, Ustaz? apa? Ada langsung nggak? Apa? Ada langsung nggak nanti? Oh, Langsung. ya nanti ya. Luas sama dengan jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi bagi 2. Ingat, jumlah bukan dikalikan. Ya, jangan nanti misalnya dikalikan. Nah, yang untuk sisinya ya. Nah, itu pun yang sejajar yang ini sama ini ya. Ingat. Jangan antum pakai yang ini sama ini. Ya. Oke. Ada yang mau tanya? Nggak ada, Ustaz. Tingginya tetap satu. Apa? Itu tingginya kan ada 2. Ya sama, ukurannya sama. Sama. Maka ditulisnya cukup 1. Ukurannya sama. Jadi sama, ada tulisnya sama karena tingginya sama. Yang ini sama yang ini Sama besar. ya, sama Sama tinggi, panjang. sama panjang. Oke. Kita lanjut. Berkaitan dengan luas ya. Tadi kan luas rumusnya jumlah
Sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. 2. Maka ini bisa kita ganti dengan 2L. Nah, ini untuk keperluan kalau pertanyaannya itu bukan tentang luas, tapi tingginya atau bahkan jumlah sisi sejajarnya. Nah, 2L. dari sini bisa muncul 2 model pertanyaan yang umum, yaitu kalau ditanyakan tinggi, maka rumusnya jadi 2 Berarti 2L dibagi sama sisi. sisi sejajar. Nah, kalau yang tanyakan jumlah, Sisi berarti 2L dibagi tinggi. berarti 2L 2L dibagi tinggi. Nah, paling pengembangannya lagi kalau soal yang seperti ini tuh dari sini, berasal dari sini. Jadi kalau misalkan ada apa namanya ini, trapesium, diketahui misalkan di sini 10, di sini atau belum diketahui berapa. Tapi tingginya diketahui misalkan 15, terus diketahui juga luasnya misalkan 200, misalkan ya. Maka untuk menemukan X-nya, kalau ditanya X-nya ya, maka gunakan rumus yang ini dulu untuk mencari jumlah sisi yang sejajar. Kalau udah ketemu, baru dikurangi dengan 10 untuk menemukan X-nya. Ya, seperti itu ya, arahnya ke sono. Ya, arahnya sono. Kalau yang ditanyakan itu salah satu sisi yang sejajar, yang satunya diketahui, yang satunya ditanyakan. Jadi pakainya yang bawah ini ya. Nah, antum setiap rumus, kalian pernah bilang, setiap rumus apa kemudi, kemudi. Fisika ya bisa diubah ya, diubah. Ya. W misalkan ya, rho kali H kali S misalkan ya, ini ngasal ya. PHS. Nah, kalau mencari H berarti W dibagi rho ditambah dikalikan dan seterusnya. Nah, yang penting antum jangan sampai kebalik antara penjumlahan dan perkalian. Oke, sekarang ke contoh. Contoh soal yang pertama, kalau ada gambar seperti ini siku-siku, ini siku-siku. Misalkan yang ini itu 55 derajat, misal. Pertanyaannya adalah yang di sini itu berapa dan bagaimana cara mencarinya? Ayo. 180 kurangi 55. 180 kurang 55. Berapa? Bentar. 55 juga. 25. Berapa? 125. 25. Ya, 125. Derajat. Gitu ya. Dia menggunakan sifat yang kedua, yaitu yang berdekatan di antara sisi yang sejajar itu jumlahnya 180 aja. Oke, bagus ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor tilu, kok tilu? 2. Nomor 2 itu kalau gambarnya Sembarang, waduh. ini. Yes, tegak. Ya, nggak jadi. Wah, sama. Misalkan di sini 63 derajat, yang ini 110 derajat. Nah, isi yang A sama B, yang A dulu berapa? Caranya Nah, itu ya 180 dikurangi 63. ya betul, bagus. Berapa ini? 117. 17 derajat. Kalau yang B 70. 70 derajat. Tahu ya asalnya ya? Dari mana? 180 kurangi 110. Nah, yang nomor 3. 3 ini berhubungan. Seperti ini, lebih enak lagi, nak. Nah, Lebih enak. Maksudnya? Nah, yang sama B kaki ya, Ustaz. cuma 115 derajat. Nah. Oh iya, ini lebih enak ya, lebih enak ya. A, B, C. Yang paling gampang dicari dulu yang mana? Yang sebelahnya.
Yang apa? Sadap. Yang atasnya, yang C-nya. Yang C A, belum dicari. Yang C yang boleh dicari yang C. Yang A. adalah yang Yang A. A, nah. Langsung. Sama. Ini loh. Ini yang tandin tuh. Oh iya. Nah, kalau sama kaki gitu. No way. Berarti yang di C berapa? Kayaknya kalau dikurangin aja, Ci. Coba 65. 65. C 65. Berarti B juga 65. Juga 5. 5 derajat. Ada yang mau tanya? Ada. Ada yang mau tanya? Ada. Mau dikurangin sama sudut yang deket doang. Kenapa? Kalau yang itu tuh sudutnya berdekatan, tapi di antara sisi sejajar dikurangin 50 gitu. Kenapa? Ini kan ini 180 dari sudut segitiga apa gimana? Enggak, dari sifat yang kedua, nak. Oh iya. Nih, iya kan? Oh. Jadi sifat yang kedua. Ada mau tanya lagi? Enggak? Lewat nih. Lewat. Nah, sekarang nomor 4. Ini aneh, enggak semua yang di buku ya. Bisa antum pelajari sendiri. Seperti nomor 3, AB sejajar DC. Sudut B dan sudut C itu 4:5. Tentukan besar sudutnya. Berarti kalau bisa gambar dulu. Biar ketahuan mana sudut B sama sudut C. Tapi kalau kita udah gambar, maka akan temukan sudut B dan sudut C itu adalah yang kalau dijumlahkan 180 derajat. Maka perbandingan 4:5 tinggal dijumlahkan aja. 4N tambah 5N, jadi 9N sama dengan 180 derajat. Nah, berarti N-nya nanti 20 ya. 20. Berarti tinggal dikalikan 4 atau 5 kalau sesuai yang ditanyakan. Terus yang nomor 4-nya tentang luas ya. Kalau seperti ini yang sejajar, ini 14, ini 25, ini 17, ini siku-siku. Maka luas adalah jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi bagi 2. Berarti 39. 14 tambah 25. 39 dikali 17 dibagi 2. Nah, ingat, nggak boleh antum nyoret dari 14 sama 2 nih, nggak boleh. Enggak lah, kan mau ditambah dalam kurung. Nah, ya. Anda sering ingetin itu ya. Kapan dalam kurung? 39 kali 17. Coret. 2. Nggak bisa dicoret, berapa? 18 tetap bisa 18. 39 tambah 2, 18. Oh, bisa? Bisa. Oke. Berarti berapa? Coba, bentar. Nggak bisa. 36 dong. 36 ya, salah. Nggak bisa. Salah. Jadi berapa? Bagi 2. 3 gitu kan. 390 ditambah 363 ya? 363. ditambah 39 kali 7. 363 ya? Enggak, lebih lah, lebih dari 300. Barangkali 10 aja udah 390. Berarti 390 kali 2. Itu 25 kalau Ustaz. Yang ini 663. Oh, Oke. 25 itu. Ya, ini 25 itu. Oke. 25. 663. Berarti jadinya bagi 2. 3. Koma dong. Nggak apa-apa. Untuk masalah luas nggak masalah koma. Ya. Kalau nanti antum ketemu bangun ruang lebih ya koma-koma. Nah, kita nomor 4. Itu yang nomor 4. Nomor 5 itu masih sama tapi bentuknya seperti ini. Oke. Ini bukan sama kaki ya, ini biasa. Ini 32 dari sini ke sini.
Ini adalah 15, ini 12. Berarti luas setengah kali, coba. Mana tambah mana? 32 tambah 12. 32 tambah 12 dikalikan tingginya 15. 15. Ingat ini penjumlahan jangan terlalu. Jadi setengah dikalikan 44 kalikan 15. Berarti ini dicoret 22. Berarti 22 kali 15 silakan. Belakangnya 0 cm persegi. 330. 220 ditambah 330. 330. Ya. 330 cm persegi. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, nah sama-sama miring, miringannya beda ya. Ustaz, aduh izin ke kamar mandi. Ya. Oke. Oke ya, itu ukurannya. Luasnya berarti 17 10 tambah 7. ya 17 10 tambah 7 kali 12. 12 bagi 2. Nah, ini enak nih. berarti 17 kalikan 6. Berarti 102. Hah? Kenapa 102? 2 ya. Ya, kalau yang gambar seperti ini jangan terkecoh dengan angka ini sama ini buat nambah-nambahin doang. Ya. Digitannya bisa aja dia ngitungnya 13-nya. 5 kali 12 atau 10 tambah 7 dikalikan 13. Ya, dia terkecoh di situ. Ya. Atau ya, paling gitu ya. Udah itu lagi. Lagi ada satu lagi. Coba ke halaman yang sebelumnya lagi, Sob. Yang ini. Iya. Oke, udah. Nah, nomor 7, perhatikan. Ada trapesium. Trapesiumnya sama kaki. Kasih tanda ini sama kaki. A, B, C, D. Nah, seperti ini, siku-siku di situ. Di sini sudutnya 45 derajat. Di sini titik E. Nah, diketahui ternyata panjang AB di 11, panjang DC itu 3. Nah, pertanyaannya adalah panjang DE atau tinggi. Tinggi ya ataupun DE itu berapa? Habis itu luasnya berapa? Oke. Cara mencari DE gimana? Nah, mencari DE. Berarti bunga L dibagi jumlah sisi sejajar. Berarti Masalahnya luasnya belum ada kan, luasnya ditanyakan. iya juga boleh sih. Oke. Ini juga. Gimana? Oh, yang lain gimana? Isyam, Bijar, kedua, bagus. Akan mana gelap akan? Coba. Kalau sampingnya bisa kalau sampingnya ketahui bisa pakai Pitagoras. Apa? Kalau sampingnya diketahui bisa pakai Pitagoras. Emang gelap, Diana biasa aja. Emang ngaruh bisa. Nah, cuma kan pelajaran Pitagoras kita belum pelajaran. Terus belum.
Sabar, sabar. Pitagoras. Jangan pakai Sabar. Pitagoras di sini. Pitagoras. Caranya Pitagoras dulu. Ya. Terus sudut ngaruh nggak sih? Ngaruh dong. Ngaruh lah kalau nggak ngaruh nggak usah ditulis di situ. Bingung, bingung. Gimana? Bentar, satu lagi pakai logika nih mikirannya. Ini bisa ubah jadi persegi panjang nggak? Ini bisa diubah apa ya? Nggak tahu juga. Bisa. Bisa ya. Ini sama kaki bukan Ustaz? Ini Gimana? sama kaki, itu sama kaki, sama kaki. Kaki. Sama kaki bisa berarti. Bisa. Berarti Tapi tingginya aja nggak tahu gimana mau jadi ini. berarti 8 stat, 8. Tingginya 8 stat. Berapa? 8 tingginya. Belum. Gimana ini? Coba tuh Handri, yang lainnya mana tuh pada kemana? Akang mana Akang? Akang di telepon dong. Iya, Tat. Apa, Tat? Oh, ada gelap. Enggak gelap ya, tolong kamera rusak banting laptopnya. Sebentar ini gimana ya? Ya udah ya. Jawabannya 5 bener nggak Ustaz? Bukan. Bisa kali ya. Nggak pakai Pitagoras kan belum belajar. Nggak pakai Pitagoras sih. Kalau pakai Pitagoras juga nggak tahu. Dua bukan Ustaz? Dua, nggak tahu. Kalau Antum cari dulu AE-nya. Kan bisa tuh. Ya Iya, tahu. ini jadi AE nih. AE-nya berapa? AE-nya tuh bukan Hah? AE-nya 5 ya. Dari mana 5? Bukan 5. Itu gunain 11 sama 3. Iya. 4 ya. Sebentar. Salah. sebentar. 4. Berapa? 4. Ya betul. AE-nya 4. Oh, Berarti DE-nya 4 Ustaz. Benar nggak? D-nya dari mana? Enggak lah, B-nya 4 juga bener nggak? 7. B 7. Oke, DE-nya betul. Jawabannya betul 4. Aku tinggal ubah aja ke persegi panjang Ustaz. Oh, DE. Yang tanya kan DE. Kan dipotong. 4 Ah. kan dipotong. 11 jadi 7. Berarti atas juga 7. Berarti 3 dikurangin 11 sama dengan 4. Kan di persegi panjang.
Benar nggak? Nggak benar ya berarti. Segi panjang. Nggak ngerti. Pindahin ke Mana kanan. sih? Bentar, bentar. Jadi kan Bentar. yang di bawah tuh tinggal 11 kurangin 4 sama dengan 7, berarti atas juga 7. Tinggal ditambahin 3. Kan otomatis kan DE jadi ke atas. Gini maksud antum. DE nanti kan ke sini. Ini seperti ini. Diubah ke kanan. Taruh di sini. Lagi kan DE di atas. Oh, jadinya bentuk Sedangkan di bawah 11 dikurangin 4 karena udah dipindah. Nah, Iya. gitu ya. sedangkan Mana sih? yang itu tuh ada dipindah jadi kan Oh, iya, 11 bisa. kurangin 4 jadi 7. Oke. Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Karena ini tempatnya pas. Pas. Oke, bisa. Bisa juga. Boleh. Au. Silakan rekam di otak antum boleh ya. Yang cara lainnya adalah begini. Apa sih? Perhatikan cara lainnya adalah kita kan cari tahu dulu ya AE-nya ya. AE-nya 4. Dari mana AE 4? Dari 11 kurang 3 bagi 2. Ya, 11. Nah, ini kan misalkan seperti ini ya. Nah, otomatis sini sama yang sini sama. 4 ya, sini 4, yang sono juga 4. Nah, kita kan fokusnya ke segitiga A, E, D. Ya, yang ditanyakan yang di sini kan. Nah, kalau gitu, ini siku-siku ya. Apa nih siku-siku? Ada keterangan. Nah, kalau bentuknya aneh, giniin, miringin, miring ke kanan atau ke kiri, terserah. Ya, siku-siku di sini, ini 45, ini E, ini A, ini D. Nah, di sini 4 cm. Nah, di sini berapa? Nah, cara Kok kayak sama kaki ya? Kok mirip kayak sama kaki ya? segitiga, ini segitiga apa nih? Kok mirip kayak sama kaki ya? Kok mirip? Tahu segitiga dari sama kaki dari mana? Panjangnya kayak mirip. Segitiga sama kaki dari mana? Pusat sudutnya sama. EAD sama AD itu sama. Oke. Betul lah, betul ya. Jadi di sini nah, ini kan 90 sini ya pasti ya. Nah, pasti. Yang di sini 45. 180 kurang 45 kurang 90. Ini kan jadi 45. Nah, berarti di sini 45 derajat. Oke. Kalau segitiga sudut di kakinya sama, maka Jadi sama kaki. dia adalah sama kaki. Di sini 4, maka di sini otomatis 4 cm. Ya. Nah, ini silakan Nggak usah pakai ubah-ubah bentuk. Nah, ini silakan antum pahami ya, bahwa kalau antum nemu segitiga, yang di sini nggak perlu 90 bebas, tapi ketika sudut yang di sini dengan yang di sini sama, misalkan sini A derajat, yang ini A derajat, maka ini pasti sama. Oh, Ya. Sama kaki. Misalkan yang ini 50, ini 50, berarti atasnya nggak usah peduli ini berapa, yang penting kanan kiri sudutnya gini, sudutnya sama, itu sama kaki segitiganya. Ya, jadi segitiga sama kaki. Nah, ini konsep yang dipakai untuk menyelesaikan mencari DE. DE-nya 4. Oke, ketemu DE-nya 4. Nah, berarti sekarang kita bisa mencari luasnya. DE-nya 4 ya. Nah, ditanyakan udah ketemu 4. Berarti luasnya adalah mana tambah mana dikali mana bagi 3 tambah 11 kali 4. kali 4 bagi 2. ya. Ini coret ya bisa 2. Jadinya 14 kali 2 berapa? 28. 8. Tadi dapat 4-nya dari mana, Ustaz? Ini lihat yang bawah. Lihat Oh. gambar yang bawah. Ingat.
Kita cari AE-nya dulu, AE-nya ketemu 4, maka jadi gambar seperti ini. Lihat. Nah, sudut di yang D ini, yang di sini, itu kalau kita hitung ketemunya sama, 45 derajat. Jadi sudut A sama sudut D itu sama. Ya. Nah, kalau kita posisinya miringin biar visual kita lebih enak, kita akan mendapatkan AD itu sebagai alas. Dan di kakinya itu sudutnya besarnya sama, maka sudah pasti segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Nah, jadi AE 4 otomatis ED juga 4. Itu ya. Nah, ini jadi belajar ke segitiga. Besok di bab yang segitiga udah terbantu dengan ini. Nah, ada soalnya ada segitiga sama kaki dan seterusnya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bentar, Ustaz. Kalau nggak ada, kita